Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di Aprialar Channel. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru pada bab 2 di semester 1 pada pembelajaran geografi di kelas 12 ya. Adapun materi yang akan kita bahas adalah materi tentang interaksi keruangan desa dan kota. Oke, materi ini sangat menarik karena bersinggungan langsung dengan kita ya. Kita mungkin pernah ke desa, ke kota ya. Jadi kita akan bahas lebih dalam bagaimana sih interaksi antara desa dan kota ya, ciri-ciri desa seperti apa, pembagian desa dan lain-lainnya ya. Oke, kita masih bersama menggunakan buku Intan Pariwara ya. Adapun tujuan pembelajaran kita ya, jadi diharapkan setelah belajar materi tentang interaksi keruangan desa dan kota ini ya, kita bisa berdiskusi dan mampu menganalisis arah perkembangan desa dan kota dengan tepat, kemudian bisa menjelaskan struktur keruangan desa dan kota ya. Kemudian kita dapat melakukan pengamatan, mendeskripsikan dampak ya, interaksi antara desa dan kota, apa sih keuntungan antara interaksi desa dan kota serta kerugian didapat baik bagi kota maupun bagi desa ya. Kemudian kita bisa melakukan penelitian sederhana tentang karakteristik wilayah desa dan kota ya. Untuk kesempatan kali ini ya, nanti di akhir pembelajaran saya akan memberikan tugas keterampilan berupa pembuatan video tentang desa yang ada di daerah kalian masing-masing ya. Ini akan cukup sangat menarik ya. Oke, ini ya tujuan dari pembelajaran yang akan kita hadapi nanti dalam satu bab ini ke depan ya. Adapun materi yang akan kita bahas yang pertama tentang struktur keruangan dan perkembangan desa, kemudian struktur keruangan dan perkembangan kota ya. Faktor dan pola interaksi desa dan kota, di sini akan ada hitung-hitungan kita ya, serta dampak interaksi desa dan kota serta usaha pemerataan pembangunan. Mungkin akan kita bagi menjadi 7 atau 8 pertemuan nanti. Oke, langsung saja tanpa berpanjang lebar, kita akan bahas materi yang pertama dulu terkait pola perkembangan desa ya. Ketika kita bicara tentang desa, mungkin di telinga kita sudah tidak asing lagi mendengar kata desa ya. Desa ya, dengan ciri-ciri yang sangat luar biasa. Mungkin ketika kita mengenal kata desa, kita akan ingat akan keindahan alamnya ya, kemudian bangunan yang sederhana, apalagi nih, banyaknya lahan pertanian atau lahan kosong, kemudian udaranya segar, jalannya becek mungkin gitu ya, jalannya nggak semulus di kota ya, kemudian kehidupan yang sangat sederhana, kemudian masyarakatnya yang saling sapa, saling gotong royong ya, alat transportasi sederhana. Bahkan untuk di beberapa tempat di daerah kita ya, desa itu ya motornya nggak ada yang pakai spion, nggak ada pakai helm gitu ya kalau di desa. Kemudian bahkan standarnya saja nggak ada gitu ya. Kemudian beberapa daerah di desa itu mereka motornya itu nggak ada remnya gitu ya. Wah, sangat canggih sekali gitu ya. Kemudian banyak lagi lah ciri-ciri desa, nanti kita bisa bahas ya lebih dalam lagi. Sebelum itu ya kita lihat apa sih sebenarnya pengertian dari desa gitu ya. Desa ini berasal dari bahasa Sanskerta desi ya, yang berarti tanah kelahiran. Sedangkan di beberapa tempat desa itu berbagai macam orang nyebutnya ya. Di Aceh orang nyebut desa itu dengan gampung ya. Kemudian di Padang ada nagari ya. Kalau kita di Kalimantan Barat di Sanggau ya kampung ya. Kalau di Sambas kampung ya. Ya sama aja sih, nggak jauh beda gitu ya. Intinya ya desa ini ya tempat kelahiran kita lah ya. Tempat kita di mana dibesarkan sejak kecil ya. Kemudian pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ya. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Jadi desa ini biarpun dia di daerah ya tetap memiliki hukum ya, dan memiliki batas-batas yang membedakan daerah satu dengan lainnya atau desa satu dengan lainnya. Kemudian mereka juga berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Siapa yang mengaturnya? Kepala desa nanti ya, serta turunan-turunannya di bawah kepala desa ada kepala dusun ya. Kemudian di bawah kepala desa nanti ada RW, RT ya.
dan seterusnya ya, termasuk dusun tadi ya. Kemudian berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat ya, jadi pemerintah juga tetap menghargai ya asal usul dan adat istiadat setiap desa ya, yang diakui dan dihormati dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi ini desa ya menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 ya. Kemudian ada juga pengertian desa, saya ambil salah satunya menurut salah satu bapak geografi ya, seorang dosen di UGM ya, guru besar Erwin Tarto ya. Beliau menjelaskan bahwa memberi pengertian ya bahwa desa ini adalah sebuah perwujudan kesatuan geografis, ruang yang lingkupnya sangat besar ya, kemudian ekonomi ya, kemudian ada sosial, politik, serta kultural budaya yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lainnya. Ini ada interaksinya ya. Memang nggak bisa sebuah daerah itu berdiri sendiri ya, tetap harus adanya interaksi ya. Oke, demikian pengertian desa ya. Kemudian kita lihat bagaimana sih ciri-ciri desa tadi. Ya, tadi kita udah jelaskan beberapa ciri-ciri desa. Kemudian ciri-ciri fisik desa ya. Ciri-ciri desa itu ya kita bagi jadi dua, ada ciri-ciri fisik, ada ciri-ciri sosial ya. Untuk ciri-ciri fisik bisa kita bayangkan nih, mungkin gambar kecilnya salah satunya seperti ini ya. Jadi lahan pertanian atau lahan kosong yang luas ya. Di desa itu banyak sekali tanah-tanah kosong ya. Kemudian bangunan rumah penduduk sangat sederhana dan biasanya lebih jarang, nggak berdempet seperti di kota ya. Di kota itu kan bahkan ada rumah-rumah PTN itu ukurannya sama, kemudian batas-batas rumahnya sama ya, berpagar lagi ya. Kalau di desa jarang rumah ada pagarnya, kemudian lahannya ini sangat luas nih ya. Kemudian halaman rumah luas ya, biasanya ditanami oleh pohon-pohon, biasanya bisa dimakan gitu ya. Kemudian ketersediaan sarana umum terbatas. Sarana umum ini macam-macam ya, telepon ya, kemudian jalan raya yang bagus ya, WC umum ya, dan lain-lain lah ya. Dimana desa itu ya sangat susah sekali menemukannya ya. Kemudian karakteristik lainnya, jalan di desa itu biasanya belum bagus ya, karena ada yang dari tanah, ada yang cuma batu-batu ya, dan ketika musim hujan becek ya, ketika musim kemarau berdebu gitu ya. Kalau kita di Sanggau itu hal yang udah biasa sekali kita temukan ya di desa kita gitu ya. Kalau ketika musim hujan luar biasa sekali jalannya gitu ya. Dan ketika musim kemarau ya debunya juga luar biasa ya. Dan biasanya jalannya ya dari tanah kuning ya, atau batu-batu kecil ya, atau pasir ya. Ini kira-kira ciri-ciri fisik desa. Sebenarnya masih banyak ciri-ciri lainnya. Kemudian bagaimana ciri-ciri atau karakteristik sosial di desa ya? Di desa itu hubungan antara anggota masyarakatnya berdasarkan ikatan kekeluargaan. Jadi biasanya desa-desa itu terbentuk dari satu atau dua keluarga ya, kemudian berkembang terus ya, sehingga nikah satu-satu dengan yang lainnya ya, kemudian muncullah desanya, makin besar desanya ya, berkembang sehingga ikatan kekeluargaannya sangat kental. Maka tidak heran ketika di desa itu semangat gotong royongnya sangat tinggi, karena mereka sebenarnya keluarga semua isinya gitu ya. Ada sepupu, nanti sepupu yang dari istrinya nikah dengan sepupu dari suaminya, kemudian begitu seterusnya ya. Akhirnya dalam satu desa itu berkumpullah keluarga-keluarga ya, dan sangat erat sekali ya. Kalau kalian tinggal di desa, dari awal desa ke ujung desa gitu ya, dari hulu ke hilirnya itu kenal semua ya. Kalau kita tanya rumah si ini ya tahu semua. Bahkan biasanya di desa itu ciri-cirinya sosialnya itu bahkan banyak yang nggak kenal nama aslinya, biasanya nama panggilan gitu ya. Namanya Ahmad ya, panggilannya si Bujang gitu ya. Itu di desa gitu ya. Dan itu banyak yang kenal semua ya, sampai ke anak cucu-cucunya kenal semua, karena mereka hubungan masyarakat ini berdasarkan kekeluargaan ya.
Kemudian kontrol sosial ditentukan oleh moral dan hukum non formal. Ini undang-undang biasanya tidak terlalu berlaku ya untuk di desa itu, karena mereka adat mereka itu lebih kuat ya. Maka kontrol sosialnya ditentukan oleh moral dan hukum non formal. Hukum non formal ini berupa adat istiadat ya. Bisa ada perkelahian ya, bukan dibawa ke polisi tapi diselesaikan berdasarkan adat ya. Kalau di kita di daerah Kalimantan ini khususnya di Sanggau, salah satunya ada menggunakan tail ya. Kalau kelahi berapa tail ya, kalau misalnya mohon maaf menghamili anak orang gitu ya, ada tailnya dan lain-lain lah, berbagai macam lah ya. Pencurian ya, ketika ketangkap ada tailnya sekian tail, dan setiap daerah beda-beda ya ukurannya ya. Jadi kontrol sosial ini ditentukan oleh moral dan hukum non formal, termasuk dalam berkendaraan tadi ya. Ketika ada daerah tertentu nggak boleh nabrak hewan-hewan ya, misalnya hewan ternak seperti babi ya. Kemudian ketika ketahuan atau nggak sengaja dan lainnya, ada hukumannya berupa non formal ya. Kalau di kota ini nggak berlaku gitu ya, tetap berlaku undang-undang berdasarkan negara gitu ya. Kemudian kehidupan masyarakat sangat erat dengan alam. Masyarakat di desa itu tidak bisa dilepaskan dari alam. Alam ini adalah rumah mereka gitu ya. Makanya biasanya mereka sangat menjaga alam ya. Bahkan ada beberapa desa itu yang adat istiadatnya sangat bagus untuk alam gitu ya. Misalnya nggak boleh nebang pohon besar. Ini kearifan lokal yang sangat bagus untuk alam ya. Biar alam ini tetap natural atau alami ya. Kemudian struktur perekonomian bersifat agraris ya. Biasanya untuk di daerah desa-desa itu ekonominya biasanya bersifat agraris. Agraris ini pertanian maupun perkebunan ya. Kalau kita di Sanggau nih ya rata-rata agraris ya. Misalnya di desa kita banyak yang kebun sawit ya. Ekonominya bersifat agraris ya. Atau yang tinggal berladang ya. Kemudian perkembangan sosial relatif lambat. Nah, di desa mereka itu interaksi keluar ke daerah lain itu sangat minim sekali ya, karena transportasi yang masih sederhana, jalan yang masih jelek, sehingga mereka biasanya lebih menetap di desanya saja, jarang melakukan interaksi keluar, sehingga perkembangan sosialnya relatif lambat. Kalaupun sekarang ya sudah masuknya listrik, jaringan telekomunikasi ya, udah lumayan pesat lah untuk perkembangan di desa ya, perkembangan sosialnya. Bisa kita lihat dari bagaimana tren-tren di kota itu udah mulai masuk desa-desa melalui televisi ya. Mereka mencontoh televisi, bagaimana gaya berpakaian, gaya rambut ya, dan lain-lain lah ya. Bahkan makanan-makanan pun mereka udah mulai bisa meniru bagaimana ya. Terus gaya-gaya rumah nih, kalau di desa itu biasanya rumah-rumahnya masih sederhana ya. Kalau untuk sekarang udah mulai banyak masuk. Yang terakhir, norma adat mengikat kuat. Nah, ini merupakan norma yang sangat dipegang teguh ya. Biasanya di setiap desa itu nanti dipimpin oleh kepala adat ya. Dialah yang menentukan bagaimana hukuman berlaku melalui proses musyawarah ya. Setiap desa memiliki karakteristik atau kebiasaan yang berbeda-beda, maka kita harus bisa menghormati ya. Ketika masuk ke daerah tersebut ya kita hormatilah bagaimana hukum yang berlaku di sana ya. Jangan sampai kita mencela dan lain-lain lah ya. Oke, ini ciri-ciri fisik maupun sosial desa ya. Mungkin sebenarnya masih banyak ciri-ciri lain ya. Kalau kita jelaskan satu persatu nanti di tugas lah, mungkin kalian bisa lebih jelaskan lagi. Oke lanjut, bagaimana sih klasifikasi desa ya? Tadi kita udah jelaskan ciri-ciri desa seperti apa ya. Ternyata setiap desa itu memiliki potensi yang berbeda-beda, maka kita bisa klasifikasikan desa berdasarkan mata pencarian. Yang pertama ada namanya desa agraris, itu desa pertanian atau perkebunan yang dimana dominasinya ya, di atas 50% itu masyarakatnya adalah bekerja sebagai petani atau pekebun ya, entah itu sawah, ladang ya, atau berkebun sawit, kebun karet ya. Kemudian
Kalau di Sanggau ini mayoritas lah ya, banyak desa agraris. Kemudian ada namanya desa nelayan, di mana mayoritas kegiatan ekonominya itu pada perikanan maupun pertambakan ya. Contohnya nih kalau di daerah Kalimantan Barat, contohnya di pinggir-pinggir Sungai Kapuas sebenarnya beberapa ada desa nelayan ya, atau di daerah Singkawang ya, kemudian daerah Mempawah, Sambas ya, termasuk daerah di daerah saya Pemangkat itu karena tinggalnya di tepi pantai, tepi laut ya. Mayoritas masyarakatnya itu bekerja sebagai nelayan ya. Kemudian ada namanya desa industri ya, di mana desa ini mayoritas penduduknya bekerja di bidang industri kecil maupun industri rumah tangga. Kalau kita di Sanggau ini kemungkinan ya bisa kita simpulkan itu salah satu contoh desa industri itu di daerah Erna sana ya. Mayoritas mereka sana itu kan kerja di industri mebel gitu ya, untuk pembikinan triplek dan lain-lain jenisnya. Maka disebut desa industri itu daerah Erna sana ya. Kemudian klasifikasi desa berdasarkan jumlah penduduknya ya. Ada desa terkecil dengan jumlah penduduk kurang dari 100 jiwa per kilometer ya. Kemudian desa kecil 100 sampai 500, desa sedang 500 sampai 1500 ya. Desa besar 1500 sampai 300 serta desa terbesar 3000 sampai 4500 ya. Untuk kita rata-rata ya di kisaran desa sedang lah ya, maupun desa kecil setiap daerah itu ya. Yang terakhir kita akan bahas tentang pola perkembangan desa. Perbedaan potensi wilayah pada setiap desa menyebabkan proses perkembangan suatu desa berbeda-beda. Ada yang cepat maupun lambat ya. Kondisi lingkungan geografis dan kualitas penduduk mendorong terbentuknya perbedaan potensi desa tersebut ya. Setiap daerah memiliki orangnya yang berkualitas, kemudian faktor alamnya juga sangat mengaruh ya, untuk maju tidaknya daerah tersebut ya. Potensi inilah yang menjadikan indikator maju mundurnya suatu desa atau cepat lambatnya desa tersebut berkembang ya. Oke, berdasarkan pola perkembangan desa tersebut ya, maka desa dibagi menjadi 4 jenis ya. Yang pertama ada namanya desa tradisional. Itu desa yang penduduknya masih bergantung pada alam sepenuhnya ya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya adalah suku Baduy ya. Pada desa tradisional ini mereka sangat bergantung dengan alam ya. Bahkan mereka ini kalau desa tradisional ini relatif terbelakang ya, dan mereka jauh dari penduduk ya. Mereka sangat terasing atau terpencil. Contohnya banyak sekali sebenarnya, ada suku Baduy ya, kemudian suku Anak Dalam, Talang Mama ya kalau daerah Sumatera itu, kemudian suku Dani dan lain-lain ya. Untuk sampel ini ya, suku Baduy ini ada 2 jenis ya, ada Baduy luar, ada Baduy dalam ya. Dan mereka ciri-cirinya itu nanti ada dari bajunya ya, ada baju warna hitam, ada warna putih ya. Dan mereka biasanya menggunakan semua potensi yang ada dari alam ini untuk kegiatan atau aktivitas hidupnya ya. Kita lihat nih mereka bangun jembatan ya pakai kayu ya, kemudian diikat pakai akar-akar ya, dan sangat sederhana lah kehidupan mereka gitu ya. Kalau untuk daerah Kalimantan masih belum tahu nih ya, apakah masih ada ya, daerah tradisional atau desa tradisional Kalimantan Barat ya. Untuk setahu saya ya mungkin udah banyak nggak ada lagi ya. Kalau dulu mungkin masih banyak ya. Kemudian desa swadaya. Desa swadaya ini memiliki ciri-ciri ya, ikatan adat sangat kuat ya. Kemudian lembaga desa masih sangat sederhana ya. Sebagian besar penduduk berpendidikan rendah, mata pencarian umumnya adalah bertani. Kemudian berada jauh dari kota atau sangat terpencil, sehingga perkembangan desa lambat ya. Kalau di Sanggau ini mungkin belum ada lah desa swadaya nih ya, yang sangat terbelakang seperti ini gitu ya, pergi desa tradisional tadi gitu ya. Kemudian biasanya mereka di desa swadaya ini kegiatan pertanian yang mereka lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri ya, bukan untuk dijual. Jadi mereka bertani untuk makan sendiri gitu ya, atau beternak gitu ya. Ini contoh desa swadaya nih ya.
Kemudian desa swakarya. Desa swakarya ini memiliki ciri-ciri desa sedang berkembang dan lebih maju dibanding desa swadaya ya. Kemudian pengaruh luar dan bantuan pemerintah sudah mulai masuk. Wah, ini ciri-ciri yang sangat mudah diingat ya. Jadi mereka itu udah masuk bantuan ya dari pemerintah. Ya. Kemudian interaksi dengan wilayah luar sudah terjalin. Mata pencarian penduduk mulai bervariasi, berada di dataran rendah atau jauh dari kota ya. Oke, ini rata-rata kita desa swakarya lah ya kalau daerah Sanggau ini. Ya. Biasanya udah bantuan pemerintah nih udah mulai masuk ya. Kemudian pengaruh dari luar itu udah mulai ada ya. Kemudian mata pencarian penduduk udah variasi serta terjalinnya interaksi ya. Ini harus diingat nih ciri-ciri dari setiap desa ini ya. Dan ini desa swakarya yang sangat mudah ditemui ya untuk daerah kita. Entah desa Sungai Sungkuang, kah desa mana yang ini termasuk swakarya lah ya. Bahkan bisa desa swasembada nih. Yang terakhir adalah desa swasembada nih. Dengan ciri-ciri kondisi desa sudah sangat maju, mata pencarian sudah beragam, tingkat pendidikan sudah sangat tinggi, adat istiadat mulai lepas, berada cukup dekat dengan kota. Daerah-daerah biasanya dari kota ya. Ini ciri-cirinya desanya sudah maju ya. Jadi di kota pun ada desa gitu ya. Jangan salah pikir kita ya. Jadi di desa ya yang notabene-nya dikatakan desa swasembada atau desa sudah maju itu ciri-cirinya ini dilihat dari tingkat pendidikan ya. Karena pengaruh kota yang dekat, mereka mudah untuk mengakses pendidikan untuk sekolah ya. Kemudian dengan tingginya tingkat pendidikan ya, tingkat rasionalitas biasanya lebih tinggi, sehingga adat istiadat ini mulai lepas. Mereka udah berpikirannya tinggi ya, karena sekolahnya udah banyak tinggi, maka adat istiadat ini udah lepas ya. Kemudian karena mereka dekat dengan kota ya, mudah mencari pendidikan ya. Misalnya adat istiadatnya itu ketika sakit ya mereka nggak lagi bawa ke dukun ya, ke rumah sakit langsung ya. Kemudian ketika sakit batuk keluar darah gitu ya, kalau di desa jangan-jangan disantet gitu ya. Nah, kalau di kota dibawa ke rumah sakit di rongsen, ternyata paru-paru gitu ya, TBC ya. Jadi seperti itulah ya desa swasembada ya, mindset atau pola pikirnya udah maju, kemudian adat istiadat udah mulai lepas ya, kemudian kontrol sosialnya ditentukan dari hukum ya, mata pencarian udah beragam ya. Dan ini biasanya di kota-kota yang udah kita temukan. Oke, demikian ya 4 ciri-ciri desa berdasarkan perkembangannya ya. Semoga bisa kita pahami. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di pekan depan. Kita akan bahas tentang potensi desa ya. Kemudian bagaimana sih struktur keuangan desa, serta bagaimana pola pemukiman desa. Kalau dia tinggal di tepi pantai atau tepi sungai seperti apa sih pola pemukimannya, kalau di gunung dan lain-lain ya. Oke. Demikian, terima kasih ya. Jangan lupa dukung terus channel kita ya. Semoga semakin berkembang ya. Semoga bermanfaat. Saya Apriyadi. Salam lestari, salam geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.